Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa tanzilul barakat wa tahsulun nafahat. Wassalatu wassalam ala sayyidis sadat wa qudwatil qadat Muhammad ibn Abdullah khairi makhlukin fil ardi was samawat wa ala alihi ma'adanil hikmati wa amanil ummahat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi hadratil mukarramin wal mukhtaramin yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan. Hadir di tengah-tengah kita Al-Habib Ali bin Harun Al-Junaid, Wal-Habib Hasan Al-Jufri, Al-Habib Abdurrahman bin Harun Al-Junaid, dan para habaib yang lainnya yang namanya tidak saya sebutkan satu persatu, akan tetapi tidak mengurangi rasa hormat saya. Begitu pula para asatid yang hadir di tengah-tengah kita, di antaranya Dr. Andas Kiai Haji Muallim Syuhud, begitu pula Al-Ustadz Iqbal Haki Tamam, begitu pula Ustadz Haji Wahyu Hafidullah, Ustadz Muhyiddin, Ustadz Muhammad Subhan, Ustadz Muhammad Elsi, Ustadz Ramdhani Su'aib, dan para asatid yang lainnya yang namanya tidak saya sebutkan satu persatu, akan tetapi tidak mengurangi rasa hormat saya. Kita doakan para asatid, semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umurnya, Allah Subhanahu wa taala sehatkan badannya, Allah Subhanahu wa taala kabulkan hajatnya, amin ya rabbal alamin. Begitu pula hadir di tengah-tengah kita Bapak Lurah Menteng Atas, Bapak Wawan Hermawan, beserta Ketua RT dan RW daripada 09. Kita doakan beliau-beliau sehat panjang umur, sehat walafiat, amin ya rabbal. Alhamdulillah, di dalam malam yang mulia ini rame amat nih. Woi. Halo. Lagi ngapain nih? Berebutan permen kali. Sampai mana tadi? Belum mulai ya, baru mau mulai. Kita sama-sama alhamdulillah berkumpul di tempat ini untuk menyebut nama Nabi Muhammad, untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad, untuk mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kadang kita lupa dengan Nabi, lupa mengikuti ajaran baginda Muhammad, lupa mengikuti sunnah-sunnah Nabi. Kenapa? Karena satu faktornya kita nggak kenal sama Rasulullah ya, yang kita kenal cuma sinetron di TV. Yang kita kenal cuma apaan lagi nih, anak-anak bocah FF, bener. Yang dia kenal FF, yang dia kenal PUBG, bener. Kalau FF nggak ada pintunya, kalau PUBG ada pintunya. Ya, dia kenal game, dia kenal idola mereka, dia kenal nggak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya jangan heran, Syekh Qadhi Iyad beliau jelaskan di dalam kitab Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa, untuk menjadikan daripada umat tersebut tersesat, cukup satu, datangkan terhadap mereka kebodohan terhadap nabi mereka. Mereka tidak mengidolakan Nabi baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, nggak kenal sama Nabi, nggak kenal sahabat Nabi, nggak kenal keluarga Nabi, nggak kenal para pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka lebih mengkedepankan daripada orang-orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita ngadain peringatan Maulid Nabi supaya apa? Tadi kita dengar sirah Rasulullah, kita dengar wa ma min fama a'dhamaha min minnatin taqarramallahu biha alal bashar, kata Habib Ali. Tidak ada satupun karunia yang lebih indah, lebih agung yang Allah berikan terhadap manusia, yaitu diutusnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, laqad mannallahu 'alal mu'minina id ba'asa fihim rasulan min anfusihim
yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Sungguh telah aku karuniakan idba'asa fihim rasulan alal mu'minin, dikaruniakan terhadap orang mukmin. Apa karunia tersebut? Sehingga Allah nyatakan di dalam Al-Quran karunia yang begitu agung yang Allah khususkan alal mu'minin. Apa karunia tersebut? Idba'asa fihim rasulam min anfusihim, diutus terhadap mereka utusan, yaitu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diutus Rasulullah supaya bukan hanya kita sekedar menyebut nama Nabi, bukan hanya mendengar sejarah Nabi, tapi Allah nyatakan di dalam Al-Quran supaya kita mengidolakan Rasulullah, supaya kita cinta terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kadang kita sedih umat Nabi nggak kenal sama Rasulullah, umat Nabi nggak kenal sama Nabi Muhammad, umat Nabi nggak mengidolakan Nabi Muhammad, umat Nabi nggak mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kadang sedih kenalnya Rasulullah dari media sosial, ya. Kenalnya Nabi cuma dari katanya, nggak pernah kenalnya Rasulullah dari riwayat-riwayat para sahabat, nggak pernah kenalnya Rasulullah dari para ulama yang mereka mengambil ilmu estafet terus sampai baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, makanya ayo kita umat Nabi harus semakin kenal dengan Rasulullah, baca syama'il Nabi, ya, baca sirah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya di dalam perayaan Maulid Nabi pasti dibacakan Maulid Nabi, ya, dari awal keagungan Rasulullah supaya hati kita hadir, bukannya ngobrol. Nih bocah FF dari tadi ngobrol mulu tuh, ributin bendera kali nih, ya. Bukan ngobrol, mengagungkan Nabi. Jadi bukan hanya sekedar hadir dengar doang, masuk telinga kanan keluar telinga kiri. Dan kadang yang lebih menyedihkan, mulut sholawat tapi minumnya ngikutin gayanya setan. Tahu minum gaya setan kayak gimana? Kayak gimana coba? Hah? Setan minumnya pakai tangan kanan, tangan kiri. Tangan kiri. Nah, ini ngikutin setan apa ngikutin Nabi? Hah? Kita mau ngikutin Nabi apa ngikutin setan? Berarti menunjukkan apaan? Orang yang baca maulid, orang baca sholawat, di dalam hatinya nggak ada Rasulullah. Makanya para ulama mengajarkan terhadap kita, sebelum yang namanya kita mau hadir perayaan Maulid Nabi, ya, kita dianjurkan pakai pakaian yang rapi, pakai wewangian, duduk yang benar, dengerin bagaimana keagungan Rasulullah, supaya kita pulang bawa cahaya Nabi, supaya kita pulang semakin kenal dengan Rasulullah, semakin cinta dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan yang namanya mulut doang sholawat tapi hatinya nggak ada Rasulullah. Makanya kata Syekh Abdurrahman Ad-Dibai, apa kata Syekh Abdurrahman? Ahdiru qulubakum ya ma'syara dawil albab. Wahai orang-orang yang punya akal, hadirkan Nabi Muhammad SAW di dalam hati kita. Kita menyebut nama manusia yang bukan sembarangan manusia, yang Allah nyatakan di dalam Al-Quran bagaimana Allah mengagungkan Nabi. Di dalam Al-Quran Allah memanggil Nabi, ya ayyuhan Nabi, ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal mudaththir. Bagaimana ini keagungan Rasulullah? Nabi nggak disebut namanya kecuali pengukuhan dan penjelasan. Apa? Muhammadur Rasulullah. Muhammad adalah utusan Allah. Allah nyatakan bahwasanya Nabi Muhammad utusan Allah di dalam lain. Yasin, ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal mudaththir, ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul.
Ini pengagungan terhadap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita berakal, ya, kalau kita mikir, oh, Allah aja manggil Nabi nggak sembarangan. Manggil Nabi nggak asal pakai namanya doang, tapi manggil Nabi dengan peringkat Nabi Muhammad SAW, dengan kedudukan Nabi. Ya ayuhan Nabi, ya ayuhar Rasul, ya ayuhal Muzammil, ya ayuhal Mudathir. Supaya apaan? Allah saja mengagungkan Nabi, apalagi kita umat baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, makanya kadang sedih kita sibuk dengan minta yang namanya surga, tapi lupa meminta hakikat kenikmatan surga. Betul? Benar gak? Pengen masuk surga gak? Halo, halo. Ada orangnya apa enggak nih? Pengen gak masuk surga? Pengen. Kenapa sih pengen masuk surga? Hah? Kenapa pengen masuk surga? Nikmat di surga, benar. Ada bidadari. Wow, bidadari cakep-cakep. Ya. Belum lagi ada istana yang begitu megah. Ada kenikmatan yang begitu nikmat. Itu kenikmatan, orang taunya seperti itu. Tapi orang-orang yang mengetahui hakikat daripada kenikmatan surga, apa? Al-Habib Ali nyatakan, fi jannatin ma syaqani min wasfiha illa likaunil hibbi fiha khayyama. Ini tingkatan orang-orang yang spesial. Makanya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau katakan tadi di dalam Maulid Simtud Duror, tashwiqan lisami'in min khawasil mu'minin. Ada memang orang-orang yang Allah khususkan, yang tatkala mendengar nama Nabi, hati mereka bergetar. Ini orang-orang khusus. Seperti di zaman dulu ada namanya sahabat Sauban. Sahabat Sauban. Ini sahabat Sauban sering bersama Rasulullah, duduk bersama Nabi, makan bersama Nabi, berjamaah bersama Rasulullah. Sampai satu saat sahabat Sauban dilihat oleh Rasulullah, makin hari makin kurus, makin hari makin pucat wajahnya, karena banyak pikiran Sauban. Ditanya oleh Rasulullah, wahai Sauban, ente kena penyakit, ente banyak pikiran. Apa yang menyebabkanmu banyak pikiran, wahai Sauban? Dijawab oleh Sauban, ya Rasulullah, kalau di dunia aku dapat berjumpa denganmu, ya, di dunia bisa duduk sama Nabi, bisa ngelihat Rasulullah, makan bareng Rasulullah. Kata sahabat Sauban, lalu bagaimana nanti saya di surganya Allah? Saya tahu diri saya siapa ya Rasulullah, dan aku tahu kedudukanmu siapa ya hai Nabi Muhammad SAW. Engkau pasti masuk surga paling tinggi surganya, sedangkan aku siapa? Aku Sauban, orang biasa ya Rasulullah. Dan aku ingin, inilah yang menjadikanku risau, takut aku nanti di surga berpisah dengan engkau. Maka turun firman Allah Subhanahu wa taala, wa may yuti'illaha war rasul, barang siapa yang taat terhadap Allah, taat bersama Rasul, maka mereka akan dikumpulkan bersama para anbiya, para syuhada, para solihin, dan mereka adalah sebaik-baik teman. Kalau di dunia kita cinta sama Nabi, kalau di dunia mengidolakan Nabi, insya Allah di akhirat kita dikumpulkan bersama Rasulullah. Masalahnya, nih kita di dunia kenal nggak sama Rasulullah? Di dunia sering nggak ingat sama Nabi? Atau yang sering kita ingat cuma film, yang sering kita ingat cuma drakor, benar? Yang kita sering ingat cuma apaan? Cuma sinetron. Yang kita sering ingat cuma pemain bola. Kita nggak pernah muji Nabi, nggak pernah bersolawat terhadap Nabi, nggak kenal sama Rasulullah. Lalu bagaimana nanti di akhirat kita akan dikumpulkan bersama Rasulullah? Kalau di dunia kita anti dengan perkumpulan yang menyebut nama Nabi, kalau di dunia kita nggak pernah duduk di dalam perkumpulan yang cinta sama Rasulullah, kalau di dunia kita masih perhitungan buat kelahiran Rasulullah, lalu bagaimana nanti di akhirat kita akan dikumpulkan bersama Nabi Muhammad? Ya, makanya sedih kalau kita di dunia nggak kenal sama Rasulullah. Karena apa yang mau kita andelin nanti di akhirat? Saya tanya, apa yang mau kita andelin?
Yang menyebabkan kita masuk surga apa? Rahmat Allah, betul? Untuk menggapai rahmat Allah dengan ibadah, benar? Ini orang mana nih? Menteng dalam, menteng atas nih. Menteng atas. Orang menteng atas coba sehari ibadah berapa jam? Berapa jam? Hah? Sehari berapa jam? Halo? Pada bengong nggak pada ibadah apa nih? Yang wajib berapa jam? Yang wajib nggak pernah sholat kali nih. Sholat sehari berapa kali? 5 kali, 5 waktu. 1 kali sholat berapa menit? 5 menit. Ya, jangan ngomong 10 menit baca Al-Waqiah. Benar. Baca kulhu aja belagu banget, benar. Kulhu sama kul a'udzu birabbinas itu aja diulang-ulang. Subuh itu, duhur itu, asar itu juga, ya, maghrib itu juga. Kalau dibilang amal ibadah, ya, 5 kali 5 berapa? 25. Hitung sama wirid, sama zikir, hitung 1 jam. Betul. Ibadah kita dikasih waktu sehari berapa jam? 24 jam. Dari 24 jam ibadah cuma 1 jam, kira-kira pantas gak masuk surga? Woi, pantas gak? Gak usah jauh-jauh. Ada orang kerja sehari cuma 3 jam. Sehari cuma 3 jam, pengen gaji 1 bulan 60 juta. Gila apa stres nih orang? Hah? Stres. Kerja dikit pengen gaji gede, bener. Kalau urusan dunia aja kita bilang stres, apalagi urusan surga. Emang surga lebih murah? Surga mahal, bener. Kalau dihitung-hitung 24 jam cuma ibadah 1 jam, nggak usah sama yang lain, sama tidur banyakan mana? Woi, tidur kita sehari berapa jam? 8 jam. Orang tukang tidur pantas gak masuk surga? Masuk mana pantasnya? Masuk mimpi. Benar. Orang tidur dikasih 24 jam, tidur 8 jam. Tapi Allah nyatakan di dalam Al-Quran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian aiku wintum dijadikan sebaik-baik umat. Karena apa? Amal ibadah kita. Karena sholat kita. Coba saya tanya, sholat ada yang khusyuk apa enggak? Coba lihat tadi maghrib, ingat imam baca surat apaan? Rakaat pertama? Hah? Lupa. Rakaat kedua? Lupa juga, berarti nggak khusyuk. Benar. Kalau khusyuk itu pasti ingat. Itu kalau dibilang khusyuk jauh. Mau ngandelin sholat susah. Ngandelin baca Al-Quran. Baca Al-Quran jarang. Banyakan baca Facebook. Benar. Banyakin baca Instagram. Saking pengen terkenalnya dia beli centang biru. 150.000 per bulan. Banyakan lihat Instagram, lihat Facebook, lihat Google, banyakan lihat HP daripada baca Al-Quran. Al-Quran jauh. Dzikir, mana coba dzikir kita? Hah? Dilihat dari dzikir kurang juga. Apa yang mau menolong kita kalau bukan syafaat Nabi Muhammad? Betul? Betul nggak? Ini syafaat Nabi yang mau kita andelin kalau amal jauh. Ya, kalau amal jauh, makanya kita pengen dapat syafaat Rasulullah. Nah, kalau pengen dapat syafaat Nabi, kalau di dunia nggak kenal sama Rasulullah, kira-kira dapat apa enggak? Nggak usah jauh-jauh, yang pinjam dulu 100 biar silaturahmi nggak putus. Bener. Kan ada orang kayak gitu, zaman sekarang banyak tuh minjem. Ini orang nggak kenal sama kita, minjem duit sama kita, dikasih apa kagak? Kasih apa kagak? Kagak, orang nggak kenal. Tapi ada orang yang kenal sama kita, CS banget, kita tahu nih orang deket sama kita, minjem duit, dikasih apa kagak? Kasih, benar gak? Ya walaupun kayaknya nggak balik tuh duit. Bakalan kita kasih, kenapa? Kita kenal. Nah begitu pula syafaat Nabi yang kenal sama Rasulullah lebih banyak. Yang mereka bersolawat kepada Nabi, yang mereka mengagungkan Nabi, ini orang-orang yang kenal sama Rasulullah. Nah kalau di dunia kita cuma kenal artis,
Di dunia cuma kenal pemain bola, di dunia cuma kenal pemain bintang film, tapi nggak kenal sama Rasulullah, apalagi yang mau kita andelin, ya. Makanya di dalam peringatan Maulid Nabi, ayo kenali Rasulullah, baca syama'il Nabi, hadirkan hati kita, jangan duduk doang, jangan, tapi hadirkan Nabi. Dari mana? Kita minum, ingat Nabi, minum tuh, ya, minum Nabi pakai tangan apaan? Woi, halo, ini ada orangnya apa kagak nih? Nabi makan pakai tangan apa? Pakai tangan kanan. Nabi makan pakai tangan kanan. Mau makan cuci tangan dulu, benar gak? Niatin sunnah Nabi. Jadi orang kalau yang di dalam hatinya ada Rasulullah, bukan hanya sekedar baca Al-Quran, bukan hanya duduk di masjid, tapi di dalam gerak-gerik mereka ingat Nabi Muhammad. Makanya jangan heran Imam Abul Abbas Al-Mursi, seorang ulama besar, beliau katakan, lau ghaba anni min Rasulillah ma adat nafsi minal muslimin. Kalau aku lupa sesaat dengan Nabi, berarti apaan? Pakai pakaian ingat Nabi, mau tidur ingat Nabi, bangun tidur ingat Nabi, betul? Ingat Rasulullah, mau masuk kamar mandi ingat Nabi, mau masuk masjid ingat Nabi, keluar masjid ingat Nabi. Ini orang-orang yang menghadirkan Rasulullah. Makanya kata Abul Abbas Al-Mursi, kalau seandainya aku sesaat lupa dengan Rasulullah, aku nyatakan diriku bukan orang muslim. Kenapa? Di dalam hatinya ada Rasulullah. Makanya orang-orang kalau di dalam hatinya ada Nabi, hidupnya bakal tenang, ya. Makanya Habib Ali mengatakan, min aina yakhtur ala qalbil qadar wal hazan wa ana ma'i khairu khalqillahi jaddil hasan. Kata Habib Ali yang kita baca maulidnya tadi, dari mana datang kesusahan, kegundahan terhadap aku, sedangkan di dalam hatiku ada Jaddil Hasan, yaitu baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak bakalan sedih, nggak bakalan galau, nggak bakalan puyeng, karena apa? Di dalam hatinya ada Rasulullah. Itu orang-orang yang di dalam hatinya ada Nabi, ya, hidupnya bakalan tenang, hidupnya bakalan tentram. Ini nggak ribut aja. Apalagi nih mau urusan coblos menjoblos, benar gak? Gara-gara beda warna saring ribut, tetangga sama tetangga ribut, ya, hati-hati, ya, ini yang akan mendatangkan adab dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau orang udah saling mencaci maki, saling bermusuhan, naudzubillah, nanti akan turun yang namanya adabnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Makanya jangan, kalau hal urusan duniawi jangan sampai ribut, malu, ya. Nggak bakalan kita bawa sampai mati. Ada yang bawa sampai mati? Ada nggak? Motornya dibawa sampai mati, mobilnya dibawa sampai mati, rumahnya dibawa sampai mati? Enggak. Pakai pakaian, sendalnya nggak dibawa, kecuali amal. Makanya jangan diributin segala sesuatu yang enggak kita bawa sampai mati. Kalau ributin amal baru, benar gak? Kenapa? Yang menemani kita adalah amal. Makanya kalau kita pengen dapat syafaat Rasul, kenali Rasulullah, ya, kenali Nabi Muhammad. Siapa Nabi, siapa keluarga Nabi, ya, siapa sahabat Nabi, bagaimana para pengikut Rasulullah, bagaimana para pecinta Nabi, sahabat Sauban. Tadi sampai yang namanya kurus sahabat Sauban menginginkan apa? Itu hakikat kenikmatan di dalam surga, bukan karena bidadarinya, bukan karena kenikmatannya. Kayak diibaratkan, ya, kita beli martabak, ya, beri terang bulan, kita beli, ini terang bulan enak, ya, toppingnya banyak, wah, dilihat enak banget, ya, toppingnya banyak. Ini orang beli terang bulan, yang dibanggain cuma apa? Kardusnya doang, terang bulannya dia buang. Ini orang stres apa orang gila? Stres. Begitu pula kita nggak tahu hakikat kenikmatan itu bukan karena bidadarinya. Habib Ali katakan, bukan karena bidadarinya, bukan karena istananya, bukan karena kemegahan surga, tapi kenikmatan surga hakikatnya bersama Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi, sallu ala Nabi, sallu ala Nabi, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Ya, ini kenikmatan surga
bukan karena bidadari, itu cuma hiasan. Ya, kayak tadi terang bulan dibungkus pakai bungkus yang bagus, kita terpukau dengan bungkusnya, lupa dengan isi. Padahal apaan? Tuh isinya. Para sahabat Nabi sampai mereka berdoa, ya Allah masukkan kami ke dalam surgamu bersama Nabi Muhammad. Kadang kita doanya, ya Allah masukin saya ke surga, ya Allah masukin saya ke surga. Ini lupa. Ya, nikmatnya surga karena di situ ada Rasulullah. Kenapa? Karena kita nggak kenal Nabi. Ya, tadi faktornya nggak kenal Rasulullah. Makanya ayo kenali Nabi, baca sejarah Nabi, hadirkan Rasulullah dari hal yang terkecil. Ya, hal yang terkecil yang biasa, minum, ingat Nabi. Ya, Rasulullah minumnya gimana sih? Oh, Rasulullah minum pakai tangan kanan. Mau minum mengucapkan bismillah, mau minumnya duduk, ingat Nabi. Pakai sendal, ingat Nabi. Mau tidur, ingat Nabi. Bangun tidur, ingat Nabi. Ya, mau masuk masjid, ingat Nabi. Keluar masjid, ingat Nabi. Mau ke masjid, dia ingat Rasulullah. Sebagaimana di dalam hadis, barang siapa berwudu memperbaiki wudunya, dia berjalan ke masjid, ya, syaratnya di rumah punya wudu. Satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghapus dosa. Tuh, kalau pakai wudu dulu di rumah. Makanya wudunya di rumah, jangan di masjid, supaya dapat pahala besar. Ini yang diajarkan oleh Nabi. Gimana mau sholat, datang ke masjid, sholat tahiyatul masjid. Jangan di masjid ini ngerokok di masjid, ya, ngobrolin dunia di masjid. Bahkan sunnah kalau ada orang dagang di masjid, kita doain bangkrut. Tuh, ya, di masjid. Makanya jaga adab. Naudzubillah, orang zaman sekarang nggak ada wibawanya masjid. Masjid dijadiin tempat ngomongin politik, masjid dijadiin ngomongin tempat dunia, di masjid ngomongin urusan pekerjaan. Naudzubillah, ini akhir zaman. Ya, makanya kata Nabi, akan datang satu masa, yang mana masa tersebut orang berbondong-bondong ke masjid, cuma datang ke masjid ngomongin dunia. Naudzubillah. Ya, makanya jaga, nggak boleh ngotorin masjid. Di masjid tahiyatul masjid, i'tikaf di masjid, ya, mau sholat pakai siwak. Ini sunnah-sunnah Rasulullah. Kadang yang kecil-kecil kayak gini kita lupa, ya. Yang kecil kayak gini lupa. Kalau yang kecil aja lupa, apalagi yang besar. Makanya dimulai dari kecil nih, robah. Sholat ba'diyah, sholat qobliyah, sholat duha, sholat tahajud, sholat witir. Ayo hadirkan Nabi Muhammad. Jangan hanya sekedar lewat bulan maulid, cuma ceritanya banyak makan kebuli. Benar. Maulid di sana enak kebulinya, di sana makanannya enak, di sana meriah rame. Bukan itu ceritanya. Seberapa jauh tertanam di dalam hati kita kecintaan terhadap Rasulullah. Ya, mana contohnya? Itu menghadirkan Nabi. Dari hal yang terkecil kan nggak mungkin kita nggak makan, bener? Nggak mungkin kita nggak tidur. Kalau ngikutin ibadah Nabi jauh. Bagaimana ibadah Rasulullah sampai dikatakan hatta tawarramat qadamah, sampai kaki Nabi Muhammad SAW bengkak. Ada yang kuat? Kita bengkak gara-gara banyak nonton TV, benar? Kita bengkak karena banyak diem. Nabi saking lamanya sujud kalau ngikutin ibadah Nabi kayak gitu jauh, ya. Ataupun mau ikutin bentuk tubuh Nabi, waduh, apalagi bentuk tubuh Nabi, ya. Ketampanan Rasulullah, gaya-gayaan, bener gak? Rambutnya rambut belah tengah, ya, belah pantat, belum lagi dipanjangin, ya, muka ente demek, bener. Kalau muka Nabi jelas ganteng, ya, putih kemerah-merahan. Kalau dengan bentuk Nabi susah, kita nggak bisa ikuti. Mana akhlaknya Rasulullah? Nih, ikutin akhlak Nabi. Dari hal yang terkecil yang tadi saya bilang, pakai pakaian. Ajarin istri-istri kita nutup aurat. Jangan sampai istri kita buka aurat, suaminya datang ke masjid, suaminya hadir majelis taklim, tapi anaknya malam Ahad berkeliaran, keluyuran, dibawa sama laki-laki lain. Naudzubillah. Ya, istrinya buka aurat, dipamerin di media sosial. Ini namanya dayus, orang yang nggak bakalan mencium aroma surga. Naudzubillah. Ya, makanya ayo hidupkan sunnah Nabi, syariat Nabi. Dari mana? Dari rumah-rumah kita dulu, ya. Rumah kita nih perhatiin, jangan sampai rumah kita nggak kenal, nggak ada cahayanya Rasulullah.
Yang ada di situ cuma TV, yang ada di situ pelajaran dari film, pelajaran dari sinetron, pelajaran dari orang-orang kafir, orang-orang barat yang mendidik anak-anak kita sehingga anak-anak kita lebih bangga berpenampilan dengan penampilan orang-orang barat daripada penampilan baginda Muhammad SAW. Ya, ayo hal ikhwan, ya, ayo kita rubah dari rumah-rumah kita, dari diri kita, ya, nggak usah jauh-jauh. Tadi dari hal terkecil baru berubah ke hal yang terbesar. Didik anak kita, istri kita, hadirkan Nabi dari rumah kita, ya. Insya Allah apa kata Imamun Al-Busiri, wa man takun bi rasulillahi nusratuhu intal kohul usdu fi ajami hatajimi. Orang-orang yang bersama Rasulullah menghadirkan Nabi, orang tersebut bakal ditolong sama Allah. Kalau hidup kita susah, hidup kita belangsak, hajat kita nggak dikabulin, mungkin faktornya kita jauh dari menghadirkan Nabi Muhammad. Kita kebanyakan lupa sama Nabi. Apa kata Imamun Al-Busiri itu? Lihat, orang yang bersama Rasulullah menghadirkan Nabi, maka orang tersebut akan ditolong oleh Allah. Meskipun orang tersebut menemui singa rimba yang begitu ganas, singa rimba akan menjadi jinak karena berkat kita bersama Nabi Muhammad. Ya, kita kan punya hajat, semua yang di sini punya hajat, ya, punya keinginan. Bagaimana keinginan tersebut dikabul? Melalui perantara Rasulullah. Kira-kira jelas? Kira-kira jelas? Insya Allah bisa diamalin. Benar, bisa diamalin nggak? Kan ini nggak berat, dari minum, makan, pakai pakaian, ya. Anak kita, istri kita, coba suruh tutup aurat, ya. Jangan kita doang datang ke masjid. Kadang sedih orang tuanya rajin ke masjid, tapi istrinya masih buka aurat, ya. Kadang orang tuanya rajin hadir majelis taklim, tapi anak perempuan, ya, anak-anaknya keluyuran sama yang bukan mahram, waliyadzubillah. Ini bukan syariat Nabi, bukan mengikuti apa yang diinginkan oleh Rasulullah. Mana yang diinginkan oleh Rasulullah? Kalau kita pengen dapat syafaat Nabi, hadirkan Nabi Muhammad di dalam kehidupan kita, maka Allah bakalan merubah kehidupan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala golongkan kita menjadi para pecinta Nabi, dikumpulkan bersama Rasulullah. Fa ya Rabbi wajma'na wa ahbaban lana fi dalikal firdaus ya rajwana. Ya Allah, jadikan kami para pecinta Nabi Muhammad, dikumpulkan bersama Nabi Muhammad. Tanamkan ke dalam hati-hati kami kecintaan terhadap Rasul-Mu ya Allah, sehingga jangan Engkau wafatkan kami kecuali kami dapat berjumpa dengan Nabi Muhammad, dapat bermimpi dengan Nabi Muhammad. Tatkala kami wafat, Nabi Muhammad hadir di tengah-tengah kami ya Allah. Nabi Muhammad hadir di tengah-tengah kami ya Allah. Ya Allah, pandang hati-hati kami ya Allah, bersihkan hati-hati kami ya Allah. Jadikan hati-hati kami senantiasa mengingat Rasul-Mu Muhammad, sehingga di dalam gerak-gerik kami senantiasa bergerak dengan keridhaan daripada Rasul-Mu Muhammad. Ya Allah, sesungguhnya kami mencintai Nabi-Mu Muhammad. Jangan Engkau haramkan mata kami untuk memandang wajah Nabi Muhammad. Jadikan kami tamu-tamu Nabi Muhammad. Ya Allah, jadikan kami tamu-tamu Nabi Muhammad, dapat berziarah ke kota Madinah, dapat berziarah ke kota Madinah, dapat berziarah ke kota Madinah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya, mungkin langsung karena ada 2 acara lagi. Insyaallah kita berjumpa lagi. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Hada minni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.